Ini ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahum muhtada amma ba'd. Kaifa halukum? Sudah vaksin semua? Yang belum ya? Kenapa belum? Hah? Enggak fit ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di sini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran, terutama pelajaran ushul fikih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Yang semoga kita berharap kita semua berada di atas sunnah mereka sampai akhir hayat kita, dan kita termasuk golongan mereka nanti di akhirat. Allahumma amin. Tayyib. Man lam yahdur. Siapa yang enggak hadir? Mana dia? Mana dia? Ibah, ini siapa satu lagi? Farhan. Kenapa? Beneran marit. Beneran marit. Apa efeknya sama antum nih yang udah vaksin? Gak ada efek. Kaifa haluka ya Yunus? Kaifa haluka ya? Kaifa haluka ya Nabil? Ana ma ra'aituhu munzu zamanan lidzalika nasit ismah. Ya Syekh, jazman. Idris kursi aja, kursi. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Dalil awal. Dalil awal. Bukan baca Quran kita ya. Ini kita membahas Al-Quran itu dari sisi Al-Quran sebagai dalil pertama. Ya Syekh, Luna ya Syekh. Kitab. Bagi label bukunya sama Ustaz. Tayyib. Ayo.
Hal fatahtum al-kitab? Agak lama ya. Gimana lam tahtah al-kitab? Ad-dalilul awal. Ad-dalilul awal. Tapi sebelum kita baca, kenapa kita bahas Al-Quran ini dalil pertama? Kenapa? Apa Ustaz? Kenapa kita bahas dalil Al-Quran ini sebagai dalil pertama ini? Karena paling sahih. Ya, itu jawabannya Arya. Karena paling sahih. Paling sahih. Apa kaitannya dengan usul fikih? Usul fikih. Usul fikih, Al-Quran, apa kaitannya? Kaitannya? Berarti nggak pernah nonton ini. Jarang. Nonton apa? Di Hah? rumah? Nonton apa di rumah? Jujur. Ustaz. Jujur nonton apa di rumah? YouTube. Nonton YouTube apa? Game enggak? Hah? Nonton main game. Nonton main game. Berapa lama habis main game itu? Main gamenya enggak lama, Ustaz. Nontonnya berapa lama? Tergantung, Ustaz. Hah? Tergantung aja. Tergantung berapa lama, Ustaz tanya jujur. Kalau disuruh berhenti, ya berhenti. Kalau disuruh berhenti ya berhenti, tapi udah berapa jam itu disuruh berhenti? 2 jam. Apa faedahnya? Apa faedahnya nih? Diam. Apa faedahnya? Selama mungkin beberapa lama nggak hadir di kelas nih, mungkin 2 jam, taruhlah kita ambil paling sedikit sehari 2 jam. Apa yang kita peroleh? Ada. Hah? Untuk akhirat apa? Untuk dunia apa? Enggak bosan aja. Untuk dunia apa? Untuk akhirat apa? Orang yang cerdas itu minimal dia meraih minimal dunia dia dapat. Apa dapat keuntungannya di dunia? Misalnya apa? Dia makin banyak linknya dengan orang. Maksudnya untuk bisnisnya ke depan mudah. Atau ada pemasukan duit misalnya. Itu untuk dunia minimal. Akhirat apa lagi? Habis ditanya. Makin pintar atau makin bodoh orang main game setiap hari? Hah? Apa? Kenapa tergantung? Tergantung game yang dimainkan. Atau game apa yang bisa bikin makin pintar? Hah? Hah? Makin pintar di sini dalam artian dia makin mengerti tujuan hidup. Bukan makin tinggi nilainya, enggak. Makin mengerti tujuan hidup. Ada? Mana ada? Orang semakin lama main game, semakin ngerti dia kalau hidupnya harus untuk game. Hati-hatilah nanti di akhirat di-game-kan antum nanti dia. Dikejar-kejar, diazab-azab, disiksa-siksa. Belum mati lagi, disiksa lagi. Belum mati lagi, disiksa lagi. Nah, rasakan itu. Na'udzubillah. Jadi apa jawabannya Tariq? Kenapa kita bahas apa hubungan antara Al-Quran dengan usul fikih? Karena maudhu atau ranah usul fikih ada di dalam. Karena ranah ilmu usul fikih ini ranahnya di mana? Dalil. Sementara dalil agama kita yang pertama itu Al-Quran, makanya kita bahas Al-Quran. Ya cukup sampai situ ya. Capek Ustaz murojaah, enggak maju-maju pelajaran kita ini. Kalah kita sama. Baca. Yang lain perhatikan kitabnya. Ad-dalilul awal Al-Quran. Dalilul awal Al-Quran. Naam. Naam, khawasuhu
hajiyatuhu. Hujjiyatuhu. Hujjiyatuhu anwa'u ahkamuhu. Ahkamihi. Anwa'u ahkamihi. Tengok nih. Habis Ustaz baca nggak ada dikasih harokat. Besok-besok gimana kamu baca ini lagi? Ustaz, ada nih. Internet habis. Lumayan nggak dikasih harokat karena tahu bacanya. Ini. Hujjiyatuhu. Hujjiyatuhu anwa'u ahkamihi. Jalalatu ayatihi. Dalalatu ayatihi. Imma Imma qat'iyatun qat'iyatun wa imma zanniyatun. wa imma dhanniyah. Ya, ini yang akan kita bahas di Al-Qur'an. Yang pertama khawasuhu, kekhususan atau keistimewaannya. Hujjiyatuhu, hujjahnya Al-Qur'an itu apa? Ya. Kemudian anwa'u ahkamihi, jenis-jenis hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalalatu ayatihi, yang ditujukan oleh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, apakah qat'iyah, ini sudah kita bahas. Apakah qat'iyah atau dhanniyah? Apakah pasti ditujukan untuk suatu hal atau masih sangka saja, perkiraan saja? Khawasuhu. Al-Qur'anu huwa kalamullahi alladhi nazala bihi ar-ruhul aminu ala qalbi rasulillahi Muhammad bin Abdullah bi alfazihi al-arabiyyah wa ma'anihi al-hiqqah liyakuna hujjatan lirrasuli ala annahu rasulullah wa dusturan linnasi yahtaduna bihudahu wa qurbatan yata'abbaduna bitilawatihi. Naam. wa huwa al mudawwanu baina Naam, dafatail mushafi al mabdu Naam di suratil Fatihah. Naam. Makhtum Al-Makhtum bi suratin Nas. Naam. Wal manqul ilaina. Naam. Bitawaturi kitabatan wa musyafahatan. Naam. Jailan an jailin mahfuzan min ay tafsiri mahfuzan min ayyi taghyirin aw tabdilin musaddiqan misdaqu qaulillahi ta'ala subhanahu. Naam, subhanahu fihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Naam. Tayyib, khawasu keistimewaan Al-Qur'an huwa kalamullah. Biar lebih mudah mengingatnya, kita buat poin-poin. Khawasu
Al-awwal kalamullah. Apa artinya? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi pertama atau keistimewaan pertama Al-Quran, itu perkataan Allah. Dari sini, apakah bisa kita katakan Al-Quran itu makhluk? Kenapa? Hah? Karena yang keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Bukan makhluk, kecuali kita. Perkataan kita ini apakah makhluk? Makhluk. Hah? Perkataan kita makhluk karena kita makhluk. Jadi bisa dipahami ya? Jangan ragu lagi. Nanti kalau ada orang ngasih syubhat tentang Al-Quran itu makhluk, iya pula kalian bilang. Yang kedua, alladzi nazala bihi ar-ruhul amin. Nah, nazala bihi ar-ruhul amin. Naam, ar-ruhul amin. Siapa ar-ruhul amin? Ruh yang dipercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril. Jibril alaihi salam. Yang turun bersama Jibril, maksudnya Jibril yang membawa. Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan malaikat yang paling depan, yang paling istimewa, yaitu perkataan yang istimewa dibawa oleh orang yang istimewa, oleh malaikat yang istimewa. Jadi bukan sembarangan Allah pilih malaikatnya Jibril, bukan sembarangan. Dikirimkan kepada orang yang paling istimewa. Ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ini perkataan Allah, tentu perkataan yang paling, wa man asdaqu minallahi haditha wa khairul kalami kalamullah. Perkataan yang paling istimewa dibawa oleh orang malaikat yang paling istimewa, diantarkan kepada manusia yang paling istimewa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, tentu kita kenal siapa Rasulullah. Ada yang enggak kenal ini? Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Kalau bola kepala kamu udah Ustaz Sundul. Nama bapak Nabi Muhammad saja nggak tahu. Mas bukan nasibu ismu. Nasibu ismu Isman. Your name. Rayfandi. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Itu di kitab kita baca tadi. Ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bi alfadhihi al-arabiyyah wa ma'anihi lafzan wa ma'nan. Maksudnya apa? Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam diantarkan kepada Rasulullah, disampaikan kepada Rasulullah secara lafaz dan makna. Jadi nggak ada satu huruf pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Secara lafaz dan makna seperti itulah yang kita baca itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada ya
dari diri Nabi SAW sedikit pun kalau Al-Quran tidak ada. Liyakuna hujjatan lirrasuli ala annahu Rasulullah. Liyakuna hujjatan lirrasul ala annahu Rasulullah. Perhatikan, agar apa? Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad itu menjadi bukti kalau beliau ini seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita ini diangkat sebagai utusan Ustadz Wahyudi sebagai ketua yayasan. Apa bukti kita sebagai utusan ketua yayasan? Utusan Ustadz Wahyudi. Apa buktinya? Misalnya kita bawa surat ini bahwa Haikal merupakan utusan Ustadz Wahyudi dari Urun Nuha yang menjadi wakilnya di Brastagi misalnya, atau di Pancur Batu misalnya. Ada buktinya. Mana kalau orang-orang tanya, mana buktinya kalau engkau utusan Ustadz Wahyudi, mana buktinya? Apa ya? Lupa dia kalau dia bawa surat. Ini kalau di bawah surat ada stempelnya, ada tentang Ustadz Wahyudi. Oh iya, berarti benar. Rasulullah perlu bukti juga untuk manusia bahwa dia seorang Rasul. Hanya Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran jadi bukti, Ustaz? Jadi hujjah. Karena Al-Quran itu kita tahu sebagai mukjizat. Gak ada yang bisa buat Al-Quran itu. Gak ada manusia satupun yang bisa buat. Makanya banyak ayat di dalam Al-Quran. Ya, fa'tu bi suratin min mithlihi in kanu shadiqin. Coba datangkan satu surat yang sama seperti Al-Quran kalau kalian jujur, kalau kalian bisa, kalau kalian benar ucapan kalian bahwa Al-Quran ini dari min indi Muhammad, dari Muhammad yang buat ini. Coba buat. Tidak ada. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy takjub dengan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran ini. Mereka takjub. Ya, karena masa itu masa syair. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang indah, mereka takjub. Ada di masa Nabi lain sihir, sehingga Allah memberikan juga mukjizatnya sihir. Jadi tergantung yang tersebar di zaman itu apa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai bukti bahwa dia Rasulullah. Ketika orang tanya, mana bukti kalau engkau Rasulullah? Mana buktinya? Iya, bacakan Al-Quran. Makanya banyak orang yang mendapat hidayah setelah mendengar kalimat yang begitu indah dari Al-Quran. Sebagaimana kita tahu kisah Umar bin Khattab ketika mendengar adiknya membaca surat Toha, dia takjub dengan perkataan siapa yang diucapkan itu. Jadi itu keistimewaan Al-Quran. Yang keenam, bacalah. Enggak, sistemnya enggak aktif ini. Wadusturan linnasi yahtaduna bihudahu. Wadusturan linnas. Dustur, sebenarnya kalimat dustur ini ya kurang bagus. Kita jadikan aja madanakul. Dusturan artinya undang-undang. Kita enggak suka pakai kalimat undang-undang. Kenapa? Undang-undang buatan manusia. Asas. Qanun juga sama. Kita buat hujjah saja. Sama hujjah. Linnas. Sebagai bukti atau pedoman bagi manusia. Apa tadi? Lil hayati. Yahtaduna bihudahu. Atau huda saja, huda. Petunjuk. Huda linnasi yahtaduna bihudahu. Ya, yang menjadikannya sebagai petunjuk bagi manusia, pedoman, penuntun manusia. Makanya kalau kalian mau hidup aman, nyaman, tentram, jangan main game.
baca Al-Quran, ya, amalkan Al-Quran. Jadi jelas hidup ini untuk apa, jelas. Hidup ini untuk apa, jelas. Meskipun kita masih belia, masih muda, kita tahu tujuan hidup. Orang takjub, ini orang yang batin. Masih muda, nggak terikut hawa nafsu. Masih muda, bisa tahu tujuan hidup. Sehingga yang dia kerjakan apa? Yang penting-penting aja. Yang nggak penting dia tinggalkan. Yang nggak penting dia tinggalkan. Ya banyak ibadah, bantu orang tua, memikirkan masa depan untuk keluarganya, cepat nikah. Bukan karena hawa nafsu ya. Cepat nikah dia untuk jaga diri dia. Jaga diri. Karena dia tahu kiri kanan, buka belakang, depan bawah, atas bawah, ini wanita semua. Betul atau enggak? Nengok sikit aja. Nengok kiri. Atas. Ya, kalau misalnya ada rumah tetangganya bertingkat, nengok atas ini. Nengok bawah. Rupanya ada gambar wanita. Wanita sana sini. Sehingga karena itu dia, aduh, ini nggak bisa ini. Hawa nafsu saya ini masih muda kuat. Lihat wanita minta sama orang tua nikah. Boleh. Orang tuanya pula berilmu kan? Karena sistem kita orang tuanya berilmu. Kita tahu. Di anak mau nikah ini. Kenapa? Anak udah nggak tahu kiri kanan. Wanita seperti jaga diri. Boleh. Bisa nggak? Bisa kamu kerja? Bisa. Saya akan usahakan kerja. Saya akan cari kerja. Saya akan pergi ke Pantai Labu untuk cari. Lanjut kita. Antum nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ke Pantai Labu. Belum ada SIM kan? Belum ada SIM. Belum ada SIM. Nebeng. Nggak untung Ustaz. Nebeng becak mesin nggak apa-apa. Kalau penumpang nggak ditanya SIM-nya. Kalau penumpang ada penumpang ditanya SIM. Nggak untung. Ada. Rugi lah Ustaz. Rugi. Naikkan harganya biar nggak rugi. Nggak ada yang beli nanti Ustaz. Siapa bilang nggak ada yang beli? Antum yang jamin pembeli itu. Jangan gitu Ustaz. Yang membuat hati seseorang membeli barang kita siapa? Karena barang kita bagus? Enggak. Karena barang kita murah? Enggak juga. Allah yang menggerakkan hati pembeli untuk membeli. Karena rezeki kita itu, rezeki kita. Benar, karena apa? Ustaz sampaikan ini, ada orang takut dagang harga barang yang dia jual mahal sehingga dia takut dagang, mending dia nganggur. Ini salah. Ini prinsip yang salah. Jual saja, yang datangkan pembeli itu Allah Subhanahu wa taala, karena rezeki kita akan datang kepada kita sendiri. Selama kita berusaha, rezeki kita akan datang. Selama kita berusaha, rezeki kita akan cari kita, sama seperti ajal. Mau kemana pun kita pasti ajal mendatangi kita. Betul atau enggak? Rezeki juga gitu. Lari pun kita dari rezeki. Kalau memang sudah rezeki kita dapat rezeki. Lari dari rezeki. Misalnya ada orang mau ngasih rezeki untuk kita, ngasih uang. Maaf Pak, saya enggak. Ternyata dari arah lain datang rezekinya. Gitu. Tanyalah sama orang tua kamu, pasti gitu jawabannya. Apa Ustaz? Masalah tadi Ustaz? Rezeki. Iya, rezeki ya. Jadi jangan takut untuk ke Pantai Labu. Nggak takut. Jangan takut rugi. Iya. Nah, mental. Kurbah. Baca. Kurbatun ya sama nih. Ya tak bodoh. Yuta'abbaduna bitilawatihi. Kurbatun yuta'abbaduna bitilawatihi. Perhatikan, sudah sebagai pedoman, membacanya juga merupakan ibadah. Kurbatun yuta'abbaduna bitilawatihi. Sudahlah Al-Quran tersebut sebagai pedoman, petunjuk untuk manusia di dalam menjalani kehidupan. Dia juga sebagai ibadah apabila dibaca, menjadi qurbah, mendekatkan diri kita kepada Allah tatkala dibaca. Itu yang ketujuh keistimewaannya. Lanjut Pak Asisten. Wa huwa apa
Apa tadi? Udah dibaca tadi. Ya, lupa kan garis ini. Makanya dikasih harokat. Lupa. Al-mudawwanu baina. Al-mudawwan baina dafatai mushaf. Al-mabdu' bis suratil Fatihah. Ya. Al-mudawwan baina dafatai mushaf. Yang telah dicetak antara dua sampul ya, dua sampul depan belakang ini. Mushaf. Ya, mushaf yang namanya mushaf seperti ini. Ini namanya mushaf. Kalau ini namanya mushaf. Kalamullah yang mana? Dalam. Yang di dalam. Ah, ini baina dafatai mushaf. Baina dafatai mushaf. Ini karena kalau sudah ada ini dan ini namanya mushaf. Adapun isinya kalamullah. Al-mudawwan baina dafatai mushaf. 9 al-mabdu Suratil Fatihah. Bisuratil nas enggak? Fatihah. Suratil Fatihah. Dimulai dengan surat Fatihah, jangan salah. Bukan surat Anas. Al-Maktum Suratil Nas. Bisuratil nas. Ditutup dengan surat An-Nas. Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah? Siapa hafal? Surat Fatihah hafal? Yakin? Alhamdulillah. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad? Al-Manqul baca. Wal al-manqul ilaina bitawaturi kitabatan wa musyafatan. Al-manqul bitawaturi kitabatan wa musyafahah. Apa artinya? Hah? Apa artinya al-manqul bitawaturi kitabatan wa musyafahah? Bukan ditulis, dinukilkan. Ya, dinukilkan, dipindah-pindah, disampaikan, diriwayatkan, ya, secara mutawatir. Mutawatir itu apa? Sambung. Mutawatir itu apa? Berlanjut. Belum pernah belajar hadis mutawatir. Orang banyak, lebih dari 10, itu maksud mutawatir. Jadi diriwayatkan, dibawa oleh orang banyak, bukan satu orang yang bawa. Dari Nabi ke satu orang, enggak. Dari Nabi Banyak. ke banyak sahabat yang mengetahui Al-Quran turun. Sahabat ini mengajarkan kepada murid mereka, yaitu para tabi'in, banyak, lebih dari 10 orang. Ini juga tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, lebih dari 10 orang. Orang banyak yang meriwayatkannya. Kitabatan wa musyafahah, baik secara tulisan ataupun secara lisan. Ya. Tulisan juga banyak ditulis orang, bukan satu orang yang nulis. Lisan tentu hampir seluruh sahabat mengetahui membaca Al-Quran. Ini keistimewaan. Kenapa disebutkan ini, Ustaz? Karena biar tidak ada keraguan tentang Al-Quran yang sampai kepada kita ini asli atau sudah ditambah-tambah atau sudah diubah-ubah. Jangan sampai ada keraguan seperti ini sama kita. Berbeda dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad ya satu orang atau kurang dari 3 orang. Satu orang menyampaikan kepada satu orang. Masih ada mungkin keraguan. Kecuali kalau memang sudah dihukumi sahih, maka nggak boleh lagi kita ragu. Kalau sudah dihukumi hadis tersebut, sekalipun hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1-2 orang saja atau 3 paling banyak, kalau sudah dihukumi sahih, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa itu sahih. Nggak boleh kita ragukan. Ya. Namun di atas derajat sahih ada lagi yang lebih sahih jika itu dia hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu berarti sudah diterima, nggak perlu diragukan lagi, nggak sanksi lagi. Kalau dia hadis mutawatir, kalau ada baca ini hadis mutawatir, berarti itu hadis sudah paling derajatnya cuma di bawah Al-Quran lah, karena itu hadis Nabi. Al-Quran demikian pula mutawatir. Nggak ada sedikit pun yang nggak tahu dan yang nggak meriwayatkan Al-Quran, seluruhnya meriwayatkan. Jailan anjailin, ya, mangkul musyabahatan, kitabatan musyabah,
Jailan masih nomor 10. Jailan an jailin. Mahfuzan. Ya, dari generasi ke generasi. Mahfuzan min ayyi. Mahfuzan itu yang terakhir, yang ke-11. Di mana yang ke-11 ini? 11. Mahfuzan ini yang kita sampaikan tadi. Mahfuzan min ayyi taghyirin. Mahfuzan min ayyi taghyirin Au tabdilin. tabdilin. Misdaqan. Nah, au tabdil. Yang terjaga dari perubahan dan pergantian. Gak ada diubah-ubah, gak diganti-ganti huruf dan kalimat di dalam Al-Quran. Kalau ada yang berusaha untuk mengubah atau mengganti kata atau kalimat atau huruf, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Oleh kita enggak, belum tentu. Oleh ulama pastinya. Mereka yang biasa dengan Al-Quran, mereka pasti akan tahu terjaga dari perubahan dan pergantian huruf atau kalimat-kalimat. Istimewa sekali. Misdaqu qaulillahi ta'ala sebagai bentuk ya pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra itu Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Sampai hari kiamat Allah akan jaga Al-Quran. Isim Masdar kalau nggak salah. Misdaq. Asdaqa yusriku isdaqun wa misdaqun. Salah satu masdar juga, masdar kedua. Kan biasanya ada dua masdar, ada atau isim masdar. Masdar sama isim masdar beda. Masdar sama isim masdar beda. Kayak ini contohnya, akto yu'ti. Apa ini masdarnya? Akto yu'ti iqto'an. Masdarnya. Tapi ada isim masdar ato'an. Di dalam Al-Quran ada nggak? Ato'an. Ada. Sama seperti itu. Atau bisa juga ya, masdar mim, bisa juga masdar mim. Misdaq. Intinya artinya sebagai pembuktian dari firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi ada 11 istimewaan Al-Quran, kekhususan Al-Quran yang tidak ada di kitab lainnya. Tidak ada di kitab lainnya selain Al-Quran. Seluruhnya ini Al-Quran. Kalamullah Ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafzan wa ma'nan. Kalau hadis apa? Kalau hadis juga wahyu sebagaimana Al-Quran wahyu. Bedanya apa? Ya. Bedanya apa? Kalau hadis bisa saja lafaznya sudah tentu enggak dari Allah. Maknanya, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah. Lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun selain hadis qudsi bisa jadi Allah berikan isyarat-isyarat. Nah, intinya hadis seluruhnya juga wahyu. Isyarat-isyarat kemudian Nabi yang menyampaikan lafaz dan maknanya. Seperti itu. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafzan wa ma'nan min indillahi ta'ala. Hujjah lirrasul ala annahu rasul. Ini berbeda dengan hadis. Kalau hadis belum tentu hujjah bahwa dia seorang rasul. Karena apa? Perkataan Nabi bisa jadi sama dengan perkataan syair. Sama, maksudnya sama-sama indah mungkin. Tapi keistimewaan Nabi ada. Keistimewaannya apa? Mu'tiku jawami al-kalim. Nabi diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Perkataan singkat, maknanya sangat padat. Itu arti jawami'ul kalim. Berbeda dengan perkataan kita ataupun perkataan syair.
Belum tentu mereka bisa membuat kalimat yang singkat namun maknanya padat. Belum tentu mereka bisa. Ini keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudan linnas yahtaduna bihuda, sebagai hidayah, petunjuk, pedoman bagi manusia, ya. Bawa aja, biar saya bawa. Kalau itu nggak mungkin semua. Qurba yuta'abbaduna bi tilawati, ini hadis juga nggak seperti ini, ya. Kita nggak dapat pahala membaca satu huruf hadis. Kalau Al-Quran satu hurufnya kita dapat pahala berapa pahalanya? 10 satu huruf. Bayangkan itu. Alif Lam Mim berapa huruf? 3. Betul, Alif Lam Mim 3 huruf. Apa aja huruf Alif Lam Mim? Alif Lam Mim. Nah, setiap kita baca huruf-huruf di dalam Al-Quran menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Kalau hadis kita baca huruf per hurufnya enggak ada pahala yang sama. Al-Mudawwan baina dafatai Musa, ya, yang tercetak di antara dua sampulnya, yang dimulai ini boleh disatukan satu nomor, boleh yang dimulai dengan surat Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas, boleh nomor 89 jadi satu nomor sehingga enggak 11, 10 aja. Nomor 10 Al-Manqul bitawatu kitabatan wa musyafatan jailan an jailin. Ya, dari generasi ke generasi dinukilkan, dibawa, diriwayatkan banyak orang dari generasi ke generasi sampai ke kita juga. Makanya Al-Quran sampai ke kita ini sama. Ghaddan tariyan kama unzil. Ya, seperti basah, seperti bagaimana baru datang, baru diturunkan sama. Inilah dia Al-Quran. Enggak ada bedanya yang diturunkan ketika masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama yang ada di zaman kita ini sama. Makanya nikmatilah Al-Quran, baca Al-Quran saya bermain game 2 jam. Ya. Terakhir, mahfuzan min ayyi taghyir aw tabdil, yang terjaga dari berbagai macam perubahan, pergantian, ya, orang yang ingin berusaha untuk mengubah Al-Quran. Inna anzalna dzikra wa inna lahu Naam. Nah, lanjut. Faman khawasa Famin khawasi Al-Qur'ani anna alfazahu wa ma'anihi min indillah wa anna alfazuhu al-arabiyyata hiya allati anzalaha Allahu ala qalbi rasulih war rasulu ma kana illa taliyan laha wa muballighan iyyaha wa yatafarra'u an hadha ma ya'ti. Baik. Dan di antara keistimewaan Al-Quran, di antaranya ya ada di dalam nomor-nomor yang sudah kita tulis, al-faluhu wa ma'anihi min indillah. Lafzan wa ma'nan. Al-faluhu wa ma'anihi min indillah. Wa anna al-faluhu al-arabiyyah hiya allati anzalaha Allah ala qalbi Rasulullah. Jadi lafaz Arab yang ada di dalam Al-Quran itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rasul makana illa taliyan. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melainkan hanya membaca dan menyampaikan. Muballighan iya, hanya membaca dan menyampaikan. Hanya membaca dan menyampaikan. Kenapa ini ditekankan? Karena orang-orang kufar Quraisy masih saja nggak percaya kalau Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kira itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditekankan bahwa Rasul hanya membaca dan menyampaikan. Nggak ada satu huruf pun ditambah-tambah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita nggak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna, nggak boleh.
Maksudnya apa? Kita buat lafaznya karena kita paham bahasa Arab, tapi kita lupa Al-Quran, kita bawakan dengan bahasa Arab secara makna gaul. Harus kita bawakan Al-Quran seperti mana adanya. Kalau lupa, maka jangan katakan Al-Quran. Jangan katakan Al-Quran. Jangan katakan itu Al-Quran kalau lupa. Wa yatafarra'u an hadza ma ya'ti. Dari keistimewaan yang sudah kita sebutkan, maka bercabanglah sebagaimana berikut. Bercabang, ada cabang-cabang yang harus kita ketahui. Alif, ba, jim. Ya, perlu kita bahas insyaallah di pertemuan kita selanjutnya. Sedih kali ya? Tenang yang ada. Jarang-jarang guru kayak gini. Naam. Emang mau ngapain? Mau kongko? Gak tahu kongko kan? Kongko bareng. Salah dia. Sama ini 2 jam sehari. Enggak main. Enggak main. Jadi ngapain? Nonton. Nonton apa? Iya nonton orang main. Hah? Nonton orang main. Pernah kali hidup nonton orang main aja. Kan Bukan nonton kali main, nonton orang main, nonton dia. Baru pertama ini aja. Iya. Kenapa keluar? orang ya. Kenapa untuk apa? Minggu ini datang ke sekolah? Dibolehin Zat? Hah? Dibolehin? Jadi boleh? Siapa yang bolehin? Habis Zat. Apa perasaannya? Dibolehin keluar? Senang ya? Apa? Aspal depan rumah masih hitam kan? Ah masih lah sana. Enggak nyanang nggak keluar Zat. Keluar juga lah. Oh, keluar juga. Kemana? Kan belanja. Hah? Belanja. Alhamdulillah. Lain lah. Lain lah itu. Jangan bahas masalah prinsip orang. Orang kalau nggak boleh keluar, jangan bilang boleh keluar. Pokoknya belanja boleh, sekolah nggak boleh. Intinya itu. Kita hargai aja pendapat orang. Karena ini pendapat. Kenapa ketawa? Terasa Zat. Ini pendapat, betul nggak? Betul. Kita sebagai orang ya karena ngerti masalah pandemi ini, kita hargai pendapat orang. Kalau mereka berpendapat seperti itu ya silakan, tidak masalah. Emang antum terganggu kan? Enggak, kita nggak terganggu, betul nggak? Kecuali kita dipaksa-paksa untuk ngikutin. Kita hargai, insya Allah. Yang penting sekarang udah aman ya, udah normal, Hah? udah normal. Normal apa Zat? Maksudnya boleh keluar bebas kemana aja. Enggak gitu juga Zat. Enggak. Masih ada yang dilarang, mana dilarang? Kalau nggak ada keperluan ya nggak usah. Berarti udah sholat di masjid? Udah, Abi juga udah sholat di masjid? Ya, baru pekan ini? Sebelum-sebelumnya masih di rumah? Ya, insyaAllah ada yang mau bertanya tentang Al-Quran Karim, tentang khawasuhu. Jadi nanti dari sini ada cabangnya yang diriwayatkan, yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara lafaz dan maknanya. Itu ada cabangnya yang akan kita bahas insyaallah pekan berikutnya. Alif ba jim itu cabang dari keistimewaan yang ini. Ada cabang. Hah? Ujian? Ujian? Masuk ujian. Mau ujian? Masuk ujian Zat.
Allahu alam. Masukkan aja. Dua aja. Dua. Cuma dua, 10 atau 11 gini banyak. Kalau dua nggak Al-Quran namanya. Kenapa kita buat 10 atau 11 ini? Karena benar-benar Al-Quran, nggak kitab lain. Kalau dua bisa jadi kitab lain sama. Apalagi yang jawab yang ini. Mana? Udah yahtaduna bi hudahu. Hadis juga merupakan huda karena udah maqbul bitawatur. Liyakuna hujjatan lirrasul ala annahu rasul ala qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya jawab dua dari keistimewaan Quran ala qalbi Rasulillah hudan linnas. Apa ala qalbi Rasulillah? Siapa menghafal yang panjang-panjang kan? Nanti kan kita kalau mulai aja lah. Berbuat dalam Allah Ta'ala aja dapat setengah. Satu lagi itu al-maqdud Setengahnya lagi apa? Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Mending setengah itu. Kurang baik apa Ustaz? Jawab kalamullah Ta'ala saja dapat setengah. Kalau 2 kali buat kalamullah itu. Ustaz buat setengah, besar-besar. Setengah. Satu aja kan, 3 bisa. Hah? Yang dapat dirasakan. Apa lagi pertanyaannya? Jangan tidur lagi di belakang gua ini. Makin besar badan nanti. Ya, mau makin besar badan. Tuh. Kenapa? Berat loh. Umar bin Khattab marah lihat orang gemuk. Hah? Belum. Iya nggak termasuk gemuk. Iya, belum gemuk lehernya memang. Masih segitu. Kelingkingnya juga masih segitu. Umar, iyyakum wal bitna. Kenapa? Orang biasanya gemuk ini berat. Ya, orang gemuk biasanya berat. Kalau dia berat, maka berat sudah pasti berat dia beribadah. Hah? Yang bilang? Kenapa nanya six-pack sunnah? Hah? Jalani sunnah Nabi bukan dengan bentuk fisik. Kalau gemuk nggak apa-apa, asal dia nggak merasa keberatan, ibadah dia tetap rajin, belajar dia tetap rajin, nggak banyak ngantuk. Itu kan salah satu efek itu, badan berat jadi mata juga berat, itu efek. Kalau ini, Masya Allah. kita harus nuzan kalau ini. Mungkin tadi malam dia tahajud. Kalau ini mungkin merasa udah nggak penting nih, udah habis belajar lagi, udah nggak baca yang di kitab lagi, yang penting kitab. Adapun apa yang dikatakan ustadznya biarlah dulu saya. Besok kita jadikan asisten insyaallah biar nggak tidur. Jadikan asisten gantian tuh. Atau mau antum selamanya? Alhamdulillah sudah datang Ustaz antum. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin pekan depan kita jawab insyaallah.
Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Habis tahajud. Tadi enggak pernah nanya. Iya. Oke. Sekret. Hah? Oh. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.